orang dulu masuk diklat itu orang-orang yang bandel. Bandel. Orang-orang yang males gitu ya. Pasti males itu ya. Orang, mohon maaf, yang KW5 nggak dipakai. Iya, KW5 nggak dipakai di kantor. Jadi bukan hanya cerita atau teori aja ya? Oh, nggak ada. Udah berubah zaman. Kalau kita mau teori itu sudah lewat, Pak Suko. Ya, saya nggak akan muluk-muluk, Pak Suko, karena merubah mindset itu kan butuh waktu yang panjang. Ya. Yang saya pentingkan adalah bagaimana BPSDM Jawa Timur ini sangat bermanfaat buat siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jatim Channel? Ketemu dengan saya, Suko Widodo. Saya kali ini akan mengajak Anda untuk ketemu orang yang sangat populer di Jawa Timur, tapi beda ya kalau orang mengenalnya sebagai protokolnya Jawa Timur. Orangnya di sebelah saya kanan gandeng ini Mas Aris Agung Paiwei, sarjana SSTP itu apa? Sarjana Sains Terapan Pemerintahan dan Magister Master, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur. Saya tidak menyangka sebagai sahabat beliau yang kemudian tiba-tiba apa sih istimewanya orang ini, biasanya ngurusi tamu tiba-tiba menjadi tempat gula mentah, tempat pendidikan ASN yang kita lihat Jawa Timur luar biasa ASN-nya, dan menjadi akreditasinya cukup bagus. Mas Aris sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Suko. Senang ini ketemu lagi. Jadi saya ketemu ini persahabatan yang panjang dengan Mas Aris. Kami sering diskusi, tapi ya itu diskusinya, Pak, dulu Pak Gubernur, Bu Gubernur jam berapa berangkat ya? Sekarang sama sekali itu hilang. Meskipun kadang-kadang saya tahu lah, pasti diajak konsultasi. Mas Aris ini setahu saya dari Majene ya? Iya, penugasan pertama di Majene. Jadi SD, SMP, SMA di sana, kemudian enggak, Pak Suko, saya SD, SMP, SMA di Makassar. Oh, di Makassar ya? Terus masuk STPDN itu, terus tiba-tiba dapat penugasan jauh di Majene itu. Di Majene itu. Majene ya, itu dulu masih Sulawesi Selatan ya? Iya. Sekarang Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya, itu suku Mandar ya di sana. Gue Mandar. Dan saya kebetulan yang dapat tugas di sana 2 orang, seangkatan saya, 1 orang langsung mundur. Oh, kenapa mundur, Mas? Karena takut tugas di sana. Oh, Mandaris. Takut tugas di sana. Sekarang udah aman dah kira-kira. Iya, sekarang udah baik lah. Menjadi apa ya? Menjadi guru ya, menjadi dosen, dan saya kira seperti rektor ya sekarang. Itu cita-cita atau apa ya? Di jalan yang sesat tapi nikmat. Atau salah jalan nih Mas Aris? Ya enggak sih, salah jalan. Awalnya gimana? Jadi saya dulu melihat pengen banget jadi rektor STPDN ya. Oke. Waktu itu saya lihat kok keren jadi rektor, membina waktu ASN kita. Iya, waktu kuliah dulu. Melihat ASN dibina begitu rapi, dibina, tertib. dipukul. Dipukul ada sih. Ada ya. Akui lah gitu. Tapi udah sekarang bagus lah. Ya. Tapi saya melihat kok ada karakter. Memang sih kalau dari sekian banyak praja waktu itu ya, ada yang timbul nasionalisme yang bagus, jadi cerdas segala macam. Tapi saya melihat dalam satu event bahwa mereka itu dididik betul-betul menjadi birokrat yang handal. Dan pengen banget saya jadi rektor waktu itu. Terus cita-cita saya begitu masuk di ASN, di Pemprov, di kabupaten kota gitu, kok jadinya di protokol gitu ya. Tapi saya tidak pernah merasa kenapa sih harus di protokol? Tapi ternyata begitu saya banyak ketemu dengan para pemimpin, itu membentuk karakter ternyata. Kita belajar banyak lah. Ya, Mas Aris, soal karakter, saya akan masuk itu. Karena menurut saya ada persoalan dalam pendidikan kita. Salah satunya adalah persoalan karakter itu. Kalau belajar dari negara-negara yang sebetulnya usianya lebih tua Indonesia, sebutlah Korea, Merdeka 48 misalnya. Di pendidikan di sana kan semi disiplin, untuk tidak mengatakan militer itu kan. Ada karakter, bahkan ada sekolah yang kepala sekolahnya diambilkan dari tentara yang sudah dididik menjadi guru. Nah, pendidikan karakter yang diterapkan, yang Anda peroleh selama ini di BPSDM itu sudah diterapkan. Hasilnya seperti apa sebenarnya? Iya, dulu kan gini Pak Suko, saya melihat orang dulu masuk diklat itu orang-orang yang bandel. Bandel. Orang-orang yang males gitu ya. Pasti males itu ya. Orang, mohon maaf,
yang KW5 nggak dipakai. Iya, KW5 nggak dipakai di kantor, disuruh ikut diklat. Real, saya kan juga ngikuti juga itu. Jadi begitu masuk diklat ya nggak ada hasil apa-apa Pak Suko. Sekarang sudah berubah mindsetnya. Orang berburu-buru masuk diklat untuk mendapat pengembangan kompetensi. Dan saya melihat sekarang ASN kita sudah mulai rajin dengan itu. Melihat bahwa pengembangan kompetensi menjadi suatu kewajiban. Nah, begitu mereka masuk, saya banyak menemukan berbagai rumusan tentang bagaimana sih kita menyiapkan ASN kita yang berkarakter gitu. Saya melihat kedisiplinan mereka masih sangat jauh. Kurang. Padahal itu penting. Bagaimana mereka menata mulai dari pagi sampai dengan sore, bagaimana mereka menyiapkan pekerjaan, bagaimana mereka menyiapkan schedule dan rencana segala macam lah. Dan itu ternyata harus dibentuk di dalam bentuk pelatihan yang memang mindset mereka harus dirubah. Dan alhamdulillah sekarang saya melihat rata-rata ASN kita itu sudah punya rasa seperti itu untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar. Ya, saya kan sering diskusi juga dengan teman-teman daerah ketika kuliah di BPSDM Jawa Timur itu berangkat tuh dengan penuh kegagahan. Betul. Pulang dengan kebanggaan. Jadi ada pergeseran. Nah, untuk menuju ke situ, Mas. Apa kira-kira strategi dari awal untuk membuat perubahan yang memang terus bergerak. Nah, posisinya sekarang itu kan saya dengar ternyata yang kesana bukan hanya ASN ya. Betul, dari beberapa instansi juga ya. Iya. Jadi kita mulai mencoba memix Pak Suko supaya tidak jenuh dengan ketemu dengan para ASN. Kita coba masuk teman-teman BMD, BUMN, bahkan parlemen juga ya. Betul, anggota DPR supaya mereka berkolaborasi. Termasuk teman-teman dari pihak TNI Polri juga kita masuk, ada polisi gitu ada kejaksaan yang di dalam satu kelas itu mereka berbagai macam kultur dari berbagai macam instansi sehingga mereka berkolaborasi. Nah, tentunya dengan berkolaborasi itulah mereka akan menemukan format-format bagaimana sih metode pembelajaran, terus metode bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana bersikap, bagaimana berkolaborasi, semua ketemu Pak Joko. Dan inilah yang mereka menjadikan mereka produknya sangat luar biasa. Begitu keluar dari diklat, mereka tahu apa sih yang harus dikerjakan sebenarnya, intinya seperti itu. Dan cita-cita Mas Haris menjadi rektor digeser ke Jawa Timur, itu menarik, menariknya. Tapi untuk menempuh menjadi seorang leader itu bukan perkara gampang. Saya tanya, kira-kira biar pemirsa tahu, apa ya? Dari dulu Mas Haris itu saya kenal cuma tersenyum, semangat, nggak pernah lelah, itu apa? Jamune apa? Apa ya jamunya? Ya, saya udah lama Pak Suko, semenjak saya mulai lulus STPDN sampai dengan saat ini, kayaknya saya tidak pernah jauh dengan melayani pimpinan. Apakah itu bupati, wali kota, sampai dengan gubernur aja udah 4 saya layani. Saya merasa bahwa dengan saya melayani beliau banyak pelajaran yang saya dapatkan. Jadi pengen banget saya melihat bahwa sisi positif dan negatif yang mana sih yang harus bisa saya ambil, saya adopsi. Dan ternyata membawa karakter saya itu ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sekarang kenapa saya dulu tidak pernah membayangkan Pak Suko, dari Sulawesi Selatan pindah ke Jawa Timur, bisa menjadi kepala badan lah, nggak pernah membayangkan saya kepala, karena pertama saya bukan orang Jawa. Pokoknya jadi pegawai sini aja udah. Punya nyokolan anak-anak, punya rumah selesai gitu ya. Iya, saya cuma berpikir cuma gitu Pak Su. Terus tidak kebayang kok tiba-tiba saya jadi eselon 4, tiba-tiba jadi eselon 3, kok tiba-tiba jadi eselon 2 gitu. Nah, itu tidak pernah membayangkan sama sekali. Dan ternyata itu kan penilaian pimpinan Pak Suko. Sekali lagi, penilaian karena kita bekerja, kita disiplin, kita punya loyalitas, integritas. Itulah bagian dari penilaian pimpinan terhadap kita untuk bisa menduduki suatu jabatan tertentu. Penilaian karena kita bekerja, kita disiplin, kita punya loyalitas, integritas. Itulah bagian dari penilaian pimpinan terhadap kita untuk bisa menduduki suatu jabatan tertentu. Karena Mas Haris tadi bilang bukan orang Jawa, saya akan katakan. Jadi ada kalimat dalam Jawa itu, ini kalimat tua ya. Sak kabehing laku kang linuweh bakal kinacek. Pasti butuh artinya kan? Iya, betul dong. Pemirsa pun juga ajar. Jadi kata-kata ini kata-kata keraton tua yang menceritakan bahwa setiap langkah yang lebih dari yang lain pasti dia berbeda. Berbeda dalam arti penempuhannya. Saya lihat meladeni 4 gubernur dan sebagainya itu, yang saya lihat Mas Haris nggak pernah mengeluh. Atau jangan-jangan mengeluhnya diem-diem Mas Haris. Saya berusaha nggak pernah mengeluh Pak Suko. Kenapa? Karena kita mengeluh pasti akan capek. Kalau kita mengeluh, pikiran kita akan mengeluh
malah capek ya? Capek. Dan kalau kita mengeluh malah lelah dengan pikiran kita sendiri. Nah, saya berusaha untuk tidak mengeluh. Saya berusaha untuk bekerja secara kreatif dan inovatif. Kenapa saya katakan kreatif dan inovatif? Karena kalau kita bekerja dengan rutinitas, Pak Suko, pasti ada kelelahan, kejenuhan yang kita akan tahu. Menarik ini, saya mendapatkan kata penting. Jika Anda sedang lelah dan Anda merenungi, merasa sedih, kelelahan itu bahkan mengumpat barangkali, maka Anda akan makin drop. Caranya seperti itu. Oke, Mas Saris, ini kita coba sekarang ASN ya. Ini kan beberapa kali saya lihat survei itu ada perbaikan luar biasa. Tentu ada masalah karena bukan hanya Pak ASN, saya kira di kalangan kami dosen pun juga ketika ada satu keputusan Pak Jokowi tentang kita masuk dalam ruang 4.0 industri itu, otomatis kan terjadi revolusi, perubahan, transformasi dari kertas, dulu kertas tumpuk, sekarang cuma satu, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, apa itu menjadi bagian cara untuk mendidik ASN untuk juga bertransformasi? Mungkin bisa diceritakan kebijakan apa untuk mengarahkan dari kondisi lama menjadi kondisi 4.0 di kalangan ASN Jawa Timur? Ya, saya masih ingat sih kalimat Pak Suko kalau ngajar di BPSDM itu. Jangan muluk-muluk, jadi profesionalitas dari bagi ASN kan? Iya. Ya benar juga menurut saya. Kenapa? Karena yang penting kita mencapai tujuan dulu. Kan ini pemerintahan ada tujuannya. Gubernur ada visi misinya. Kita buat aja konsep bagaimana visi misi itu bisa tercapai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan 5 tahun kan? Nah, apakah ini OPD kita punya target semua masing-masing? Target itu siapa yang harus menjalankan? Kan ASN. Nah, maka ASN itulah kita arahkan mereka dididik mencapai visi dan misi. Tujuannya harus tercapai. Bagaimana dengan cara apa? Ya, pengembangan kompetensi yang dilakukan. Selama ini mindset mereka bekerja aja, tapi tidak pernah ada mindset mereka bekerja itu dengan kompetensi yang mereka miliki. Sekarang itu siapa bekerja apa masih sangat rutinitas, Pak Joko. Maka itu ya modelnya dulu gini kok. Iya. Rencana gini seperti yang dulu itu. Bukan, biasanya. Biasanya. Kalimat itu. Biasanya gini. Biasanya gitu, Pak. Padahal kita sudah berubah, tidak sangat biasanya. Berubah, tidak ada lagi. Dulu biasanya seperti ini, sekarang tidak bisa lagi mengatakan biasanya. Dan itu Anda mulai dari mana, Mas? Di lingkungan internal juga? Di lingkungan internal saya 2 tahun untuk merubah mindset teman-teman agar mereka berubah pola-pola biasanya itu menjadi pola yang luar biasa. Dan tidak mudah? Dan tidak mudah. Nggak mudah, Pak Joko. Saat ini tadi pagi saya meresmikan suatu konsep yang sangat luar biasa. Ada namanya Pak Suko, Kita Jujur Mart. Jadi kami buat minimarket yang tidak ada penjaganya, Pak Suko, tidak ada kasirnya, buka 24 jam. Peserta pelatihan itu atau ASN bisa belanja dengan sama dengan mandiri. Apa yang saya ambil konsep itu supaya mereka memiliki integritas. Jadi mart yang kemudian dia ngambil sendiri, bayar sendiri, bisa tunai, dikasih masuk Dropbox, atau pakai mobile banking, QR. Jangan-jangan nanti habis, Pak. 24 jam lah Pak Joko. Tapi ada CCTV. Ada dong, ada. Tapi mereka kita ajar untuk menguatkan integritas mereka. Jadi berusaha untuk jujur. Karena kita tahu kan peserta pelatihan kalau malam itu kelaparan. Jadi betul itu dimulai dari lingkungan yang terbatas dulu. Menarik ini. Jadi di BPSDM kalau Anda datang sana ada mat yang 24 jam yang itu ya kayak dulu kantin jujur itu loh. Ya, kalau kantin jujur. Walaupun banyak yang ngajur juga banyak yang rugi kan. Tapi itu dengan teknologi pengawasan dan itu bisa dilakukan. Iya, saya di handphone masih kelihatan, Pak. Oh, bisa dicek. Lihat, bisa dicek kelihatan. Nah, itu yang saya maksud ketika Mas Saris membawa transformasi ASN dalam 4.0 itu kan di situ. Betul. Iya. Ya, Mas Saris kalau soal soal perubahan tadi soal saya dengar kan ini kan bahwa BPSDM akan menjadi Jatim Corporate University. Apa maksudnya itu? Ya, jadi Corporate University itu kalau orang beranggapan bukan kayak universitas, Pak Suko. Iya. Anggapan orang kalau sudah university, berarti universitas ini BPSDM Jawa Timur. Enggak. Jadi gini Pak Suko, kalau sekarang ini kan pola lama kami pelatihan itu dalam bentuk klasikal saja. Orang harus datang ke BPSDM Jawa Timur dalam jangka waktu yang lama, dari dengan biaya pagi jam 8 sampai sore gitu.
dengan jangka waktu yang lama, terus membutuhkan biaya yang besar, akhirnya kan tidak cukup, Pak. Jumlah ASN kita di Jawa Timur ini ada 60.000 lebih. Mungkin Pak Ibu Yuyun pernah katakan kan, 60.000 lebih. Itu kalau kita diklatkan mereka semua pengembangan kompetensi. Nggak cukup waktu 1 tahun, nggak cukup. Maka dengan pengembangan corporate university ini, jadi dulu training development, jadi learning development. Artinya mereka bisa belajar kapan saja dengan akses yang kita siapkan buat mereka. Jadi ada ya, kurikulum itu ditawarkan, tanggal ini ada ini, terus jadwal ini, dan mereka tinggal memilih semacam mereka itu. Cuma tinggal buka website kita, Pak Suko. Di situ ada berbagai macam diklat yang mereka bisa ikuti. Apa yang mereka inginkan, temanya apa, itu bisa mereka download, mereka bisa buka, akses. Setelah mereka ikuti dalam jangka waktu tertentu secara online, mereka dapat sertifikat otomatis, dapat ilmu. Itu hanya untuk Jawa Timur saja? Jawa Timur, siap. Artinya apa pesertanya itu hanya Jawa Timur saja toh? Ya, Jawa Timur untuk yang proses online yang ada di web kami. Tapi ada juga yang prosesnya untuk seluruh Indonesia, namanya ASN Belajar. Yang secara virtual kita laksanakan setiap pekan, Pak Suko, di setiap hari Kamis, itu bisa diakses oleh setiap ASN kita di Indonesia. Itu yang paling membanggakan, pemirsa. Jadi kalau Anda di tempat paling barat ya, jalannya sepi dulu, sekarang ya semoga Pak Wali Kota juga bangun lah di sana. Namanya Balongsari. Itu Balongsari itu tempat diklatnya Jawa Timur sangat terkenal, dan akreditasinya sekarang A. Itu tidak main-main ya. Jadi Indonesia, dan saya pernah ke sana dari nasional itu menitipkan pendidikan ASN di sana. Sehingga kalau Anda melihat bahwa perubahan besar dalam pegawai negeri atau ASN, ya dari sanalah. Dan saya berharap bahwa para bupati, wali kota jangan dimarahi terus ASN, tapi didiklah. Betul. Karena itu akan menemukan jalannya. Jadi daripada dimarahi terus kan sekarang. Ada juga, Pak Suko. Gimana? Tidak semua, mohon maaf, di forum ini saya mengatakan ada beberapa kepala daerah kita yang masih belum betul memanfaatkan lembaga pelatihan ini untuk pengembangan kompetensi para ASN-nya. Malah ada yang sangat minim sekali mengirimkan peserta ASN-nya untuk mendidik itu. Ada beberapa kepala daerah kita yang masih belum betul memanfaatkan lembaga pelatihan ini untuk pengembangan kompetensi para ASN-nya. Malah ada yang sangat minim sekali mengirimkan peserta ASN-nya untuk mendidik itu. Sebenarnya kalau ini saya pimpinan tak suruh nyebut aja bupati mana. Ya harus menggugah ya, Pak Suko, kalau menurut saya. Terus jadi masih ada juga bupati yang tidak mengirim situ ya? Menurut saya masih ada, Pak Suko. Jadi kami harus bangun komunikasi dengan beberapa kepala daerah. Ayo dong, ini ASN-nya mereka sudah bekerja luar biasa loh buat pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Kasihan kalau mereka tidak dididik, dilatih, supaya ada pengembangan kompetensi agar pelayanan itu berubah dari pola yang biasanya menjadi luar biasa. Nah, itu kan harus disadari. Dan itu sangat berpengaruh terhadap IP ASN-nya, Pak, indeks profesionalitas ASN. Kalau mereka mendidik ASN-nya lebih naik lagi dengan pengembangan kompetensi, maka IP ASN di kabupaten kota itu akan tinggi, Pak Suko. Ya, pemirsa, ada seorang namanya Aris Agung Paiwai. Orang ini yang pengen cita-citanya menjadi kepala sekolah sebetulnya, dan sekarang bisa membuktikan betul mencapainya. Tapi bukan jabatan yang saya kagumi, tapi cara merubah ASN yang dulu mungkin Pangreh Projo, Amtenar yang suka dilayani, suka bersulit, tapi dididik dengan pelan-pelan untuk membawa perubahan. Karena kalau tidak dilakukan pendidikan, maka akan makin terpuruk. Dan yang dicapai atau dilakukan Mas Aris, seperti saya katakan, lakunya cukup panjang. Nah, sekarang mulai menuai hasil, dan saya lihat cara-caranya menarik. Yang menarik, Mas Aris, kan kalau dulu kan tertutup ya pendidikan ASN pegawai. Tapi Anda membawa narasumber dari kampus-kampus, dari praktisi, bahkan saya dengar dari dunia bisnis juga Anda masukkan ya? Iya, betul. Jadi, apa yang mendorong seperti itu? Ya, mohon maaf, saya pengennya ada kolaborasi. Selama ini kan kita memang punya Widai Suara yang hebat-hebat, Pak Suko. Tapi yang hebat-hebat ini perlu pengembangan kompetensi juga. Tidak hanya ASN yang dididik di sana, tapi teman-teman Widai Suara kami. Maka oleh sebab itu saya menginginkan bahwa kalau ada teman-teman kita stakeholder luar ikut bergabung di BPSDM makin menyempurnakan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, baik dari perguruan tinggi yang kita kerjasamakan, lembaga pelatihan yang sifatnya institusional luar,
kayak Marples, Rumah Perubahan, terus rektor-rektor perguruan tinggi. Lembaga hebat tuh, Marples. Luar biasa, John Robert Power. Masuk di situ. Masuk di situ semua, Pak Joko. Dan kita kolaborasi benar. Apa sih yang kita lihat sudut-sudut pandang ASN yang kira-kira perlu kita rubah mindsetnya, kita masuk di situ. Otomatis Mas Haris juga belajar juga ya? Saya tidak pernah meninggalin Pak Suko. Setiap ada kelas yang kira-kira pengajarnya dari luar, saya ikut bergabung di dalamnya. pengen rasanya rugi kan? Mengundang mereka udah jauh-jauh mahal-mahal gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa kita nggak manfaatin gitu? Kepala sekolah masih mau belajar, direktur PSDM masih mau belajar. Memang belajar itu nggak pernah selesai sampai kita mati tentu saja. Nah, Mas Haris, dalam catatan saya kan kita berada, tadi yang saya ulang lagi, kita berada dalam dunia digital 4.0. Nah, gimana menyiapkan mereka agar mulai itu juga, kalau dulu kan ingat saya kan di tempat Anda ini kan belajarnya cuman pemerintahan, sistem. Apakah teknologi juga menjadi bagian dari yang diajarkan? Iya, betul. Jadi kami sudah punya berapa ruangan lab. Jadi ada namanya klinik Korpu, ada juga lab inovasi. Kami berusaha memasukkan para ASN-ASN kita ini untuk digodok di situ. Bagaimana sih mereka melek terhadap teknologi? Bagaimana sih mereka melek terhadap informasi? Jadi bukan hanya cerita atau teori aja ya? Oh, nggak ada. Udah berubah zaman. Kalau kita mau teori itu sudah lewat Pak Suko. Jadi ketika kita mengajar cara misalnya membuat film ini berarti ada kameranya, ada semacam itu ya? Iya. Sampai kita buat rilis media pun udah kita ajarin di sana Pak Suko. Teman-teman ASN di OPD itu yang kira-kira mereka kesulitan terhadap ASN yang bisa membuat rilis setiap kegiatan mereka, kita didik di sana. Gimana sih cara buat rilis, bagaimana sih mengambil foto yang bagus supaya bisa menjadi cerita buat OPD-nya, tidak formalitas banget gitu. Itu kita didik banget gitu. Ya, perubahan terus berlangsung di dunia ini dan kita sama-sama harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Kalau tidak, maka kita akan ditinggalkan oleh sejarah. Seorang Aris Agung Paiwai sudah mempercepat perubahan itu dan menjadikan BPSDM itu menjadi kebanggaan Jawa Timur di kancah nasional. Saya kan juga pelaksana. Gimana perkembangan terakhir? Masih pesertanya juga yang dari Papua, dari Aceh masih, juga? Pak. Iya. Ada dari Kalimantan, dari Bali. Artinya dia sudah menjadi Indonesia banget ya? Oh, Indonesia banget itu, Pak. Makanya Ibu Gubernur kemarin senang banget pada waktu saya laporin, Bu, kita alhamdulillah tahun ini dapat 3 angkatan untuk PKN 2. PKN 2 itu pelatihan kepimpinan nasional. Oh, nasional ya? Iya, yang tingkat nasional. Dulu kita cuma 1 angkatan, Pak Suko. Sekarang 3 angkatan. Dapat 3 angkatan. Padahal 1 angkatan itu butuh berapa minggu? Bukan minggu. 4 bulan, Pak Suko. Oh, sehingga penuh terus ya itu? Iya, itu jadi nggak berhenti. Jadi 1 angkatan itu setengah-tengahnya kita jalan lagi. Tengah-tengahnya lagi, angkatan kedua jalan lagi. Nah, ini kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara kepada kita BPSDM Jawa Timur dari seluruh yang bisa menyelenggarakan PKN 2, termasuk instansi dari kementerian, itu cuma BPSDM Jawa Timur yang dapat 3 angkatan. Yang lain cuma 1-2 angkatan. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa dan itu harus kita jaga. Gitu. Mas Haris, di tengah-tengah harapan banyak orang terhadap ASN ini, tadi kan saya balik perkara karakter itu. Ya. Bukan sekedar pinter, bukan sekedar cerdas, tetapi sikap karakter menjadi public service, jadi pelayan masyarakat itu terus menjadi roh dari pendidikan Anda. Saya pengennya sih sebenarnya Pak Suko, apa yang disampaikan Pak Suko itu, kita selalu menganggap bahwa kita ASN ini pelayan. Merubah mindset itu bisa kita pelayan. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun level kita di pemerintahan, dia tetap melayani. Kita tetap melayani. Saya sama kepala OPD yang lain, saya merasa tetap jadi junior terus. Kenapa? Supaya saya tidak merasa tinggi hati. Menarik. Menarik. Saya selalu mengatakan, walaupun ada yang baru jadi kepala OPD, saya tetap hormat, mengatakan bahwa kita harus belajar yuk. Kita harus saling menghormati agar kita tetap pada masyarakat juga seperti hal yang sama gitu. Memberikan porsi yang sama, bagaimana kita tunduk kepada masyarakat, bagaimana kita meraih masyarakat. Karena apapun background kita berada di depan, kita membawa figur pemimpin kita yang kita layani, yaitu gubernur, wakil gubernur. Dan ini performance pemerintah provinsi loh Pak Joko. Ya, itu menarik pemirsa, saya perlu catat ada falsafah. Orang yang pinter seharusnya orang yang selalu merasa bodoh.
Dengan merasa bodoh, dia terus berusaha untuk belajar dan merasa pinter. Sikap-sikap semacam ini memang bagus agar orang-orang yang berada di puncak tidak merasa berkuasa. Karena biasanya orang yang berkuasa itu ada kecenderungan dia lupa diri, bahkan ada istilah bahwa akan mengkerap ya korupsi terhadap keputusan karena dia tidak lagi mau belajar itu. Ya. Dengan mau belajar itu, maka dia bisa makin mencempurnakan ikhtiarnya untuk melayani seperti itu. Dengan mau belajar itu, maka dia bisa makin mencempurnakan ikhtiarnya untuk melayani seperti itu. Ya. Mas Aris, itu tidak hanya di kelas saja ya? Iya, Mas. Tidak hanya di kelas. Kalau pertanyaannya kan kemudian kalau dunia pendidikan, siapa yang ngontrol Anda? Apakah Anda berhasil tidak? Kemudian ini pendidikannya di bagaimana itu ada nggak lembaga yang menjamin mutu itu? Ada. Jadi di BPSDM Jawa Timur itu setiap tahun Pak Suko, saya minta ada penjaminan mutu yang memang bukan orang dalam, tapi orang eksternal yang memberikan penilaian kepada kita terhadap apa yang kita lakukan di BPSDM Jawa Timur. Apakah itu peserta pelatihannya, pengelolanya, termasuk ASN kita sendiri. Jadi semua lengkap Pak Suko, penjaminan mutu itu kami berharap bahwa setiap tahunnya, setiap masanya kita selalu ada peningkatan. Kalaupun ada koreksi, kita perbaiki. Kalau kira-kira ada kekurangan, kita tambahkan. Gitu. Semua itu kita perbaiki, kita lakukan itu. Selain dari lembaga resmi, gimana Mas Aris mengontrol apakah saya berhasil atau tidak? Ya. Apakah kantor saya ini jalan atau tidak? Gimana caranya untuk... Kalau Pak Suko pasti nggak setuju ini. Kalau saya... Belum dinyatakan nggak setuju. Karena saya pernah dengar Pak Suko ceramah. Saya berusaha gimana supaya saya tahu ukuran sampai di mana sih kapasitas BPSDM Jawa Timur itu. Saya selalu mengikutkan BPSDM Jawa Timur di event apa saja. Event apa aja. Kalau Pak Suko tanya event apa? Ya event kejuaraan apa aja, prestasi apa saja. Saya berusaha untuk ikut. Saya bilang sama teman-teman, dulu Pak Suko, 15 tahun yang lalu, BPSDM Jawa Timur itu tidak pernah ikut namanya event yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh media, atau apa saja. Sekarang saya berusaha, ayo dong teman-teman, supaya kita bisa mengukur kekuatan kita. Bukan nggak setuju. Oh nggak, saya kira nggak. Maksud saya justru itu cara kita mengambil bahwa mengukur apakah kita dipertarungkan itu kan dapat masukan itu. Ya, itu, maksud saya itu. Terus gimana akhirnya dengan cara itu? Dengan cara itu, tahun 2020, Lembaga Riset Negara itu pernah bikin acara namanya Lembaga Pelatihan Terbaik di Indonesia. Nah, itu saya tanya teman-teman, kita pernah ikut nggak? Pernah Pak, tapi nggak berhasil. Nomor 5 pun nggak masuk nominasi. Terus setelah itu nggak mau ikut lagi karena kayaknya tidak mungkin kita berharap. Akhirnya tahun 2020 saya ikut dan alhamdulillah kita peringkat kedua Pak Suko. Tingkat nasional ini, Lembaga Pelatihan Tingkat Nasional. Saya bilang, ayo dong kita ukur di mana sih yang kita capaian. Kan dengan kompetisi ikut itu kan kita tahu ukuran kita sampai di mana. Sampai di mana positioning kita betulnya. Kompetitor kita itu sampai di mana. Saya melihat Jawa Barat, Jawa Tengah luar biasa. Saya nggak malu-malu Pak Suko, datangi mereka belajar, cari kuncinya. Itu kan khas Anda. Didatangi musuh kalau perlu, gimana kamu bisa memenangkan aku. Malah kemarin itu Pak Suko, saya ngundang Jawa Barat untuk ceramah di depan para peserta pelatihan saya. Mengundang atau mencuri ilmunya? Itu. Saya ngundang dia untuk mencuri ilmunya. Saya ngajak buat MOU dengan Jawa Barat, tapi saya pengen tahu dia punya konsep apa saja. Sehingga teman-teman bisa, Pak Aris benar ya. Ternyata dengan mengundang Jawa Barat itu dia presentasi apa saja. Dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan semua. Nggak tahu kalau kita udah rekam itu. Padahal kita juga ikut belajar dari apa yang mereka miliki itu. Dan akhirnya saya ajak teman-teman diskusi, Pak kita kurang ini, kita kurang ini. Ayo dong, kita masih ada waktu. Bulan Agustus LAN akan membuka lagi pertandingan seperti ini, kejuaraan seperti ini, dan kita harus cari sisi mana yang kita kurang. Itu. Pemirsa, ada hal yang sebenarnya saya bukan tidak setuju, tapi yang paling setuju adalah terakhir ketika Pak Aris selaku pimpinan itu mengajak anak buah untuk berdialektika, untuk mendiskusikan itu. Hanya dengan bertanya itu maka kita akan mendapat jawaban-jawaban. Kalau kita terus memberikan jawaban, tidak punya berlatih bertanya, kita malah nggak bisa kritis. Nah, cara-cara ini yang saya kira menarik, dan Anda yang dimanapun, para bupati, wali kota, parlemen, kembangkan pegawai negeri kita, ASN kita. ASN ini bukan apa-apa dalam konteks hanya seragamnya yang gagah. Enggak,
tapi dia adalah abdi negara, dia melayani. Nah, saya ini yang saya kira belum berhasil, Mas Arief. Ya. Saya pengen cara-cara Mas Arief yang tadi lah, merasa junior, merasa itu orang-orang Jepang, orang Korea itu menjadi hebat karena dia itu bisa menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada siapapun. Kepada siapapun. Iya, tidak melihat kasta. Kita harus cari rumusannya, Mas Arief. Gimana ya cara mendidiknya itu? Kan tidak bisa diomongkan juga. Tidak bisa, karena memang karakter kita masing-masing ya. Tapi kita coba memberikan kesadaran saja bahwa seorang si A saja mau loh kayak gitu. Apalagi kita. Nah, tapi kembali lagi karakter masing-masing individu. Apakah dia mau berubah atau tidak? Itu yang saya kira harus dikembangkan. Karena kalau saya lihat di beberapa perusahaan itu memang sudah dilatih. Setiap orang datang mengucapkan selamat pagi, tapi tidak diikuti dengan sikap. Selamat pagi, tapi nggak lihat orangnya. Nggak lihat orangnya. Iya kan? Iya. Saya sampai guyon kadang-kadang. Saya pernah diskusi, Mas Aris. Tapi mohon maaf para guru, mohon maaf. Jadi saya bilang, kenapa kita enggak kita memberikan pendidikan pada anak-anak kita. Setiap anak masuk sekolah itu dikasih cium tangannya. Ya Pak, Bu, mohon maaf ya, karena saya lihat dia salaman sama siswanya, tapi sambil telepon itu. Sambil telepon. Pak, tolong jemur. Mohon maaf ini. Artinya sebenarnya saya sedang ingin mengatakan bahwa tidak cukup kata-kata, tetapi sikap itu menjadi penting. Betul. Itu yang buat bangsa ini kita butuh. Kalau pinternya orang saya itu otaknya luar biasa. Saya di BPSDM itu Pak Sukup, ya ini nggak mungkin bisa ditiru juga, bisa ditiru oleh teman-teman. Saya jam 5 sudah keluar dari rumah, Pak Suko. Jam 5 ya? Jam 5 subuh. Sampai di kantor kira-kira, karena perjalanan luar biasa lah, dari rumah saya ke kantor itu setengah jam. Setengah 6? Ya, setengah 6 lah. Setengah 6 itu saya yakin karena ada cleaning service saya yang sudah mulai bersih-bersih, nyapu-nyapu. Mereka itu orang andalan saya. Ini nggak mungkin bisa ditiru juga, bisa ditiru oleh teman-teman. Saya jam 5 sudah keluar dari rumah, Pak Suko. Jam 5 ya? Jam 5 subuh. Sampai di kantor kira-kira, karena perjalanan luar biasa lah, dari rumah saya ke kantor itu setengah jam. Setengah 6? Ya, setengah 6 lah. Setengah 6 itu saya yakin karena ada cleaning service saya yang sudah mulai bersih-bersih, nyapu-nyapu. Mereka itu orang andalan saya. Kalau BPSDM itu bisa bersih, bisa rapi, bisa tertib, itu karena cleaning service. Kita nggak bayangkan kan kalau kita masuk aja sebagai seorang pimpin, nggak mungkin kita peduli aja, nggak usah. Tapi menurut saya itu suatu hal yang sangat baik apabila kita pagi menyapa mereka, memberikan senyum kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Kadang-kadang saya melihat di satu titik itu mereka nggak ada, saya tanya, ini kemana? Oh, sakit Pak. Nggak ada salahnya kan kalau kita kunjungi ke rumahnya, sakit kenapa? Oh, ini Pak. Oke, kita kasih perhatian kepada mereka. Dengan perhatian yang kecil itu saja, dengan menyapa mereka, mendatangi mereka setelah itu bekerjanya sangat luar biasa, Pak. Saya nggak bayangin. Mereka itu kadang-kadang jam 5 subuh sudah nyapu. Saya bilang, kok terlalu pagi? Nggak apa-apa, jam setengah 6 aja. Jangan karena saya turun. Mas Haris datang pagi sekali? Saya datang sudah berusaha untuk pagi sekali, Pak Suko. Karena saya pertama ada asrama yang harus saya perhatikan, peserta pelatihan yang saya harus perhatikan makannya, konsumsinya, apa sudah sesuai dengan takarannya, apakah sudah sesuai dengan kebersihannya, karena ini kan tingkat nasional ya Pak Suko. Kita nggak bisa biarkan mereka itu sudah jalan aja seperti biasa, nggak bisa seperti itu. Saya akan pilih Anda kalau ada baju gubernur sebetulnya. Ya pemirsa, ini teladan. Sungguh saya telah banyak mendengar tentang Mas Haris. Dia datang lebih awal makanya saya bilang tadi sak kabeh laku Kang Linuwih bakal genajek. Mas Haris telah menempuh perjalanan dan melakukan hal yang melebihi dari biasanya. Cara itu yang saya kira kalau dalam dunia pendidikan cara yang dianjurkan. Seorang Ki Hajar Dewantara kan mengatakan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutur yandayani. Jadi tidak cukup hanya di depan dan berteratur atau hanya di belakang menyuruh. Betul. Tapi juga menjadi pelibatan semacam itu. Tapi untuk menjadi itu yang kita rumuskan, Mas Haris. Kita harus cari rumusan pendidikan di Indonesia. Saya merasa senang di podcast ini karena sungguh ini benar-benar yang saya mendapat teman partner yang bisa enak ngobrol,
saya sering mengkritik Mas Haris juga biasa. Oh, senang saya. Iya, dan cara itu dan Pak Haris menanggapinya dengan tersenyum dan melakukan sesuatu itu. Itu yang saya kira cara-cara keindonesiaan yang santun yang bisa dilakukan. Mas Haris, kembali ke sekolah kita yang ke depan ingin seperti apa? Anda bikin corporate university ini untuk siapa saja sebenarnya lembaga ini? Ya, saya nggak akan muluk-muluk Pak Suko, karena merubah mindset itu kan butuh waktu yang panjang. Ya. Yang saya pentingkan adalah bagaimana BPSDM Jawa Timur ini sangat bermanfaat buat siapa saja. Dulu Ibu Gubernur mengatakan, waktu pertama ya konsep ini, Pak Haris, BPSDM Jawa Timur itu sebenarnya untuk siapa sih? Sebenarnya Bu, untuk ASN. Kalau untuk orang luar gimana? Saya katakan, saya lebih senang Ibu, karena bisa ada kolaborasi di dalamnya dan akan jadi hidup suasananya. Kalau akan ada menjadi orang hidup, betul ya? Iya, akan menjadi hidup suasananya. Kalau gitu kenapa nggak dirubah, Mas Haris? Dengan tantangan Ibu Gubernur itu, saya menjadi suatu Bu Kofifa sempat menanyakan itu ya? Beliau sangat, kalau saya loh ya, kalau beliau Gubernur yang konsisten terhadap pengembangan kompetensi. Ya, Bu Kofifa sangat perhatian terhadap saya hormatlah sama beliau. Saya saja ngeluh, Bu, anggaran saya kurang nih untuk kurang di mana Pak Haris? Gini Bu, Pak Haris bisa nyari dulu nggak? Ya saya nyari dulu, yang penting Ibu bisa ganti. Gitu Ibu. Jadi artinya beliau itu konsen benar gitu, memperjuangkan. Nah, apalagi kurangnya Pak Haris? Gini Bu, ya maka dengan hal seperti itu membangkitkan saya bahwa konsep-konsep lama supaya saya bisa merubah itu. Korpu ini Pak Suko, saya sampai nyusun disertasi saya tentang korpu, Pak. Iya, menarik itu kan. Itu kan riset Anda yang real itu, Anda involved di situ. Karena saya tugas di situ, saya bekerja langsung di situ. Saya coba meramu sampai promotor saya nanyakan, Pak Haris yakin pakai korpu ini? Saya bilang, karena belum ada loh, saya yakin. Oh iya, itu temuan kalau dalam saya jadi promotornya itu harus itu. Karena Anda kan menjalankan dan tahu persis. Tahu persis banget permasalahannya apa, solusinya seperti apa, saya tahu banget. Maka saya pikir dengan korpu ini, saya pengen keterlibatan kabupaten kota, Pak Suko. Jadi kemarin saya mengambil satu daerah, yaitu Kota Blitar, yang berani mengambil langkah untuk melakukan korpu di daerahnya. Dan itu saya ajak kerjasama, dan saya pengen 38 kabupaten kota ini sama. Kenapa saya lakukan ini Pak Purpo? Kabupaten kota itu minim banget dananya. Kalau mereka harus mendiklatkan, mereka ASN-nya begitu banyak. Habis duitnya ya? Duitnya habis hanya untuk pengembangan kompetensi, padahal hanya 5% untuk pengembangan kompetensi di APBD buat ASN. Maka oleh sebab itu saya mengajak nanti 38 kabupaten kota ini mendirikan korpu. Sehingga mereka punya website dengan berbagai pelatihan yang gratis dan mudah mereka akses, sehingga mau tidak mau orang yang tidak melek digital ini akan melek digital karena ada pengembangan kompetensi. Kita butuh pelatihan untuk para caleg, kita butuh pelatihan untuk Pak Lurah, Pak Kades, kita butuh pelatihan untuk pelayan puskesmas di lapangan. Dan kita pun juga butuh para administrator di malah saya punya program dengan Ibu Gubernur ini kemarin. Ibu Gubernur mencanangkan bagaimana membuat aparatur desa Pak jadi CEO. Keren itu Pak Suko. Keren itu kalau saya nggak keren. Keren ini jadi CEO. Menarik jadi itu. Mereka punya duit yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana mereka mengelola dengan duit itu, tapi tidak menjadi turun duit itu, tapi menjadi berkembang dan menjadi kehidupan di masyarakat. Kehidupan di daerah itu, gitu. Dan ini kita libatkan berbagai pihak. Luar biasa ini. Tidak cukup waktu 1 jam ini karena masih banyak gagasan. Saya akan undang Pak Haris lagi. Pak Haris, sebelum menyudahi podcast kita, mungkin ada pesan buat teman-teman ASN atau apa whatever lah tentang dunia pendidikan ke pegawai negerian. Aduh, saya kalau berpesan takut Pak Suko. Karena menurut saya dan ASN adalah satu. Pesan saya adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan pengembangan kompetensi, yaitu ilmu yang saudara-saudara harus kembangkan dimanapun saudara bertugas. Mau di desa, mau di kecamatan, kelurahan, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Karena pengembangan kompetensi adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita di bidang administrasi pemerintahan. Maka oleh sebab itu, raih semaksimal mungkin waktu saudara-saudara sekalian untuk pengembangan kompetensi dengan banyak belajar, banyak mengembangkan kompetensi dari ilmu apa saja dengan dunia digital yang sangat luar biasa saat ini, agar saudara-saudara dapat bergabung dengan pemerintah, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan paripurna. Terima kasih.
Pemirsa, kalimat terakhir Mas Haris saya catat betul bagaimana membangun Indonesia lewat pendidikan. Terjemahnya kira-kira jangan pernah berhenti untuk belajar dan tetaplah merasa tidak pinter agar kita terus belajar. Mas Haris, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sehat Suko. selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah. Masih banyak ide yang harus kita diskusikan. Siap. Ya. Saya tunggu Pak Suko. Terima kasih pemirsa dan mohon maaf kalau ada kita sampai ketemu di minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Jatim bangkit. Bangkit.